93,1 FM Voice, funny and always the best for your life. Siap menemani dengan cerita hari ini. Hai Fastmates, balik lagi bareng aku Luvita di 93,1 FM Voice, funny and always the best for your life. Hore, gimana nih kabarnya para pejuang UTS? Semoga lancar jaya ya ngerjain soal-soalnya. Jangan lupa istirahat juga. Nah, di episode sharing-sharing after ngampus kali ini, aku mau ngajak kamu ngobrol santai. Ya, hitung-hitung cooling down dikit lah dari pusingnya mikirin materi ujian. Nah, kita bakal ngintip dikit dunia jurnalistik. Tuh, kemarin kan kita udah bahas tentang radio. Nah, materi kali ini aku ngambil dari kelompok 3, di mana kelompok 3 habis presentasi yang ya lumayan bagus banget. Nah, di materi jurnalistik kali ini aku bakal ngebahas dari pengertian sejarah ringkas jurnalistik radio, fungsi dan kode etik jurnalistik, teknik komunikasi dalam jurnalistik radio, evaluasi dan pengembangan program siaran radio, karakteristik jurnalistik penyiaran radio, perencanaan dan produksi siaran radio, dan yang terakhir itu peran penyiar radio. Pasti bakal penasaran banget kan? Makanya pantengin terus ya, jangan kemana-mana. Yuk, let's go. Nah, sambil dengerin materi kajian kita kali ini, yuk bareng-bareng kita dengerin lagu Terlalu Cinta dari Yovie Widianto dan Lyodra. Oke, kita bakal mulai dari pengertian dan sejarah jurnalistik. Teman-teman mungkin bertanya-tanya, bahkan asing ya, jurnalistik itu apa? Sejarahnya apa? Bahkan sejarahnya aja nggak tahu gitu. Wah, makanya kita bakal kulik dari kupas dari jurnalistik itu. Nah, oke, kita mulai dari pengertian dulu nih. Jurnalistik adalah seni dan keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani halayaknya, sehingga terjadi perubahan sikap, sifat, pendapat, dan perilaku halayak sesuai dengan kehendak para jurnalisnya. Udah masuk belum nih? Kalau belum, yuk lanjut. Oke, secara praktisnya jurnalistik itu disiplin ilmu dan teknik pengumpulan, penulisan, dan menyebarkan berita melalui media kepada masyarakat seluas-luasnya dalam tempo secepat-cepatnya. Mungkin yang belum tahu apa itu halayak adalah massa ya, halayak yang luas, halayak luas. Mungkin seperti kalian yang lagi sedang mendengarkan radio ini, itu disebut massa, halayak. Nah, lanjut. Beberapa ahli itu mendefinisikan jurnalistik dengan makna yang berbeda-beda. Misalnya dari Onong Ucana Effendi, beliau bilang bahwa teknik mengolah berita dari peliputan hingga penyebaran. Kemudian ada Asep Samsul yang mengatakan bahwa proses menulis dan menyebarkan luaskan berita atau opini melalui media massa. Kemudian ada Roland E. Wolseley, yaitu penulisan dan penyebaran informasi untuk publik dengan sistematis dan terpercaya. Jadi nggak boleh bohong, nggak boleh hoax ya. Kita tuh karena yang menerima informasi itu halayak luas, masyarakat banyak dari seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Nah, kalau lanjut kita udah pada paham ya, udah pada tahu nih apa itu jurnalistik. Bakal kita lanjutkan ke sejarah jurnalistik. Nah, jurnalistik itu bermula pada peradaban kuno. Mulai dari mungkin dari Islam sendiri sudah menjelaskan ya secara eksplisit bahwa jurnalis itu ada sejak zamannya Nabi Nuh. Yang tahu kisahnya Nabi Nuh dan perahunya itu, dan kalian bakal tahu di situ udah ada proses penyampaian pesan di situ ya. Nah, sedangkan dari catatannya sendiri itu sudah ada dari 3500 sebelum Masehi, yaitu dari pahatan batu. Kemudian ditemukan pada papirus di Mesir itu tahun 2500 sebelum Masehi, hingga fonetik tulisannya yaitu 1000 sebelum Masehi. Kemudian di masa Romawi kuno muncul Akta Diurna, yaitu catatan harian yang dianggap sebagai media cetak pertama. Wah,
Itu sudah lama banget ya. Kemudian perkembangan berlanjut dengan temuan mesin cetak oleh Gutenberg pada abad ke-15. Nah, kemudian dilanjutkan oleh radio yang ditemukan oleh Marconi pada tahun 1899. Kemudian berlanjut ke televisi dan akhirnya internet di era modern sekarang. Nah, secara ini menunjukkan bahwa jurnalistik berkembang seiring teknologi. Namun, nilai dasarnya tetap pada penyebaran informasi yang cepat dan akurat. Sebelum kita lanjut ke obrolan rahasia jurnalistik lainnya, aku mau kasih kesempatan dulu buat yang mau lewat. Jangan kemana-mana, tetap di 93,1 FM Vice. Penonton, si Kevin sama si Wiwin lagi perang dingin. Nutrisari gua jangan diminum, woi. Siapa yang minum? Udah habis aja kali. Aha, untung ada Nurdin, Nutrisari dingin. Jeruk peras, sedep Milky Orange. Mantap, es kuut nipis, mantap kali. Dinginin hati. Minum Nutrisari dingin. Rasanya banyak, nyegerin dan bervitamin. Hey, masih bareng aku tentunya dong di sharing-sharing after ngampus. Tadi kita udah ngobrolin soal apa tuh? Oh iya, oke, gimana? Keren banget kan jurnalistik itu. Wow, sebagai penerima itu kita udah tahu ya, jadi tahu jurnalistik itu apa. Karena kita sebagai pengguna harus tahu jurnalistik itu sendiri. Nggak kerasa ya, lagunya udah bisa aja. Kita lanjut sama Di Balik Pertanda dari Khaled G. Kemudian kita bakal lanjutkan ke fungsi dan kode etik jurnalistik. Nah, jurnalistik itu gak sembarangan dipublikasi loh temen-temen. Kita tuh harus mengikuti kode, fungsi dan kode etiknya sendiri. Nah, fungsi jurnalistik ada 4, minimal 4 ya. Yang pertama itu memberi informasi, menyampaikan berita dan fakta-fakta terkini secara akurat dan aktual. Kemudian yang kedua itu ada hiburan, yang memberikan konten ringan seperti cerita fiksi, karikatur, atau program interaktif. Yang ketiga sebagai edukasi, yaitu menyebarluaskan pengetahuan dan nilai-nilai untuk mencerdaskan masyarakat. Yang keempat sebagai kontrol sosial, yaitu mengawasi jalannya pemerintahan, lembaga, atau institusi dengan menyuarakan kepentingan publik. Kemudian kode etik jurnalistik ditetapkan oleh Dewan Pers, terdiri dari 11 pasal yang mengatur perilaku profesional wartawan. Di antaranya pasal 1 tentang independensi dan keakuratan dalam memberitakan. Pasal 2, menempuh cara profesional atau tidak menyuap, menghormati privasi dan tidak plagiat. Pasal 3 sampai 4 itu uji informasi dan hindari berita hoaks, fitnah atau pornografi. Pasal 5 dan 6 itu melindungi identitas korban dan hindari penyalahgunaan profesi. Pasal 7 sampai 11 menghormati narasumber, akui kesalahan, layani hak jawab dan koreksi. Nah, kode etik ini menjadi dasar untuk menjaga kepercayaan publik, menjunjung tinggi tanggung jawab sosial, dan menjaga profesionalisme wartawan dalam menjalankan tugasnya. Jelas ya bahwa kita nggak sembarangan dalam mengaplikasikan jurnalistik. Pesan apapun itu harus secara fakta, nggak boleh hoaks. Nah, oke, kita lanjut ke teknik komunikasi dalam jurnalistik radio. Ada apa aja sih tekniknya? Karena kan kita juga nggak bisa sembarangan dalam penyampaian informasi itu. Komunikasi dalam radio kan sangat menitik beratkan pada unsur suara sebagai satu-satunya media penyampaian pesan. Oleh karena itu, teknik komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan. Yang pertama, teknik wawancara. Teknik wawancara itu menggunakan pertanyaan terbuka, netral, dan tidak menghakimi. Terapkan active listening agar interaksi lebih alami. Kemudian perhatikan durasi dan arah pembicaraan agar sesuai tema. Nggak boleh, kita nggak bisa keluar jalur. Kalau nggak gitu kan nanti sebagai audiens ini tidak akan memahami dan ikut bimbang apa sih yang sedang dibahas oleh penyiar ini. Nah, yang kedua, pengolahan suara atau audio editing itu menggunakan software seperti Audacity atau Adobe Audition. Nah, itu mengatur level suara, hilangkan noise dan sesuaikan ritme suara.
Tambahkan efek seperti background sound, hard effect, dan musik ilustrasi untuk memperkuat suasana. Jadi kita gak bakal bosen tuh dengernya. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan musik dan efek suara. Itu musik digunakan sebagai pembuka, transisi, atau penguat suasana. Efek suara itu digunakan untuk memperjelas konteks, misal suara keramaian, petir, dan tepuk tangan. Yeay. Nah, kemudian lanjut ke hindari penggunaan musik atau efek suara secara berlebihan dan pastikan bebas royalti. Nah, yang terakhir tuh ada teknik penyampaian radio delivery-nya. Itu menggunakan bahasa tutur konversasional, bukan bahasa tulis formal. Karena itu bukan karya tulis ilmiah ya teman-teman. Kemudian perhatikan artikulasi, intonasi, kecepatan bicara, dan jeda napas. Latihan suara dan visualisasi penting agar penyiar terdengar alami dan hidup. Oke, lanjut ke karakteristik dan jenis siaran radio. Wah, karakteristik radio itu ada 4 yang aku tahu ya. Itu ada media auditif, hanya mengandalkan suara seperti saat ini. Kemudian yang kedua fleksibel dan mudah diakses. Nah, bisa dibawa kemana-mana kok radio mah. Yang ketiga memiliki kekuatan imajinasi yang tinggi. Bisa tuh penyiar atau bahkan audiensnya sendiri membayangkan gimana sih suaranya gitu. Yang keempat itu harus komunikatif, langsung, dan mudah dipahami. Ya, meskipun aku kadang penyampainya agak belibet ya, mohon maafkan. Dan jenis siaran radio berdasarkan frekuensinya, yaitu ada AM dan FM seperti yang udah aku jelaskan di materi sebelum-sebelumnya di episode pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua ada gelombang. Itu gelombang panjang, pendek, dan medium dengan jangkauan serta frekuensi berbeda tuh. Kemudian yang tiga penyelenggara radio seperti radio negara, RRI fokus pada pelayanan publik, radio swasta itu komersial berorientasi pada pasar. Kemudian radio komunitas dikelola oleh dan untuk masyarakat lokal. Radio asing itu disiarkan dari luar negeri via satelit. Wow, radio. Ada voicemate yang mungkin yang pernah dengar dari radio asing itu gimana ya? Aku sih belum lihat ya. Kemudian perkembangan teknologi. Internet radio berbasis streaming melalui internet. Dan kedua, radio satelit itu transmisi melalui satelit menjangkau luas. Kemudian ada HD radio, mungkin kombinasi analog dan digital ya, kualitasnya lebih tinggi. Nanti kita coba. Kemudian yang terakhir itu ada jenis program radio, itu ada berita, iklan seperti spot atau adlib, dan jingle, talk show, infotainment, dan lainnya. Kemudian yang terakhir itu pembahasan dari evaluasi dan pengembangan program siaran. Bagaimana itu? Kayak evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan kualitas program radio. 2 pendekatan utama digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dan yang kedua itu pendekatan kuantitatif. Yang pertama itu yang kualitatif menggunakan wawancara mendalam seperti diskusi kelompok atau observasi. Nah, yaitu selanjutnya menggali emosi dan persepsi pendengar terhadap konten siarannya bagaimana. Yang kuantitatif itu menggunakan data statistik seperti survei rating dan share dari pendengar. Mungkin dari like sendiri bisa kali ya. Kemudian ada menilai performa program melalui angka dan data demografis. Nah, umpan balik feedback juga diperoleh dari media sosial seperti komentar, like, share yang kini menjadi alat strategis dalam perbaikan format dan konten siaran. Strategi pengembangannya sendiri tuh bisa menggunakan segmentasi audiens seperti dari remaja, ibu rumah tangga, profesional muda, orang tua, dan lain sebagainya. Kemudian diversifikasi konten, itu drama radionya, pendidikan atau musik itu harus ada. Kemudian kolaborasi dengan platform lain seperti YouTube, podcast, dan media sosial. Dan yang terakhir itu
pemanfaatan teknologi baru seperti AI untuk personalisasi konten dan sistem rekomendasi. Tujuannya itu apa sih? Nah, tujuannya itu untuk menjadikan siaran radio tetap relevan, menarik, dan mampu bersaing di era digital sekarang. Berarti tetap gak ketinggalan zaman, bisa menjangkau kaum anak muda bahkan dewasa itu ya. Oke deh Faismet, kayaknya udah cukup nih sharing-sharing kita soal jurnalistik kali ini. Semoga nambah sedikit ya wawasan dan bikin kamu sedikit rilis dari kepenatan UTS. Aku juga rasanya udah pening banget. Wah, pusing cari materi UTS, bingung nanya ke siapa? Tenang, download Face Study App sekarang. Rangkuman materi lengkap, latihan soal, sampai fitur tanya tutor online ada semua. Belajar jadi lebih gampang dan efektif. Face Study App, teman belajarmu di era digital. Download gratis di App Store dan Google Play sekarang. Itu dia. Makasih banyak ya Facemat udah nemenin aku di sharing-sharing after ngampus hari ini. Ingat ya, jurnalistik itu ada buat nemenin kamu. Jadi kalau ada masukan atau ide buat acara ini, jangan ragu dong buat kasih tahu kita lewat nomor ini 0857 3507183 atau lewat sosmednya Vice FM. Masukan dari kamu penting dan berharga banget buat kita berkembang. Sama kayak kamu butuh masukan buat ningkatin nilai UTS. Sekali lagi semangat buat yang lagi berjuang sama UTS. Jangan lupa jaga kesehatan. Aku pamit undur suara dulu. Sampai ketemu lagi di jam yang sama. Tentunya cuma di 93,1 FM Vice. Funny and always the best for your life. Siap menemani dengan cerita hari ini.